Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya akan sharing watchlist saham saya untuk trading tanggal 27 Agustus 2025. Ya, saya tidak mengajak teman-teman untuk beli dan saya juga tidak mengajak teman-teman untuk jual. Jadi, kalau teman-teman beli itu yang pencet tangannya teman-teman masing-masing, bukan tangan saya. Jadi saya sama sekali tidak mempengaruhi teman-teman untuk melakukan transaksi. Ya, jadi keputusannya tetap ada di tangan masing-masing dan ya mungkin sekedar mengingatkan bahwa saya hanya akan entry di saham yang direspon market ya. Biasanya saya lebih suka cenderung untuk trading di saham yang terkonfirmasi hijau atau direspon market. Terkadang saham yang naik sampai 7-8% pun saya masih berani kejar ya selama buyernya masih agresif, HK-nya masih kenceng dengan volume-volume yang besar gitu ya. Biasanya cirinya seperti itu. Karena ya saham yang saya info di sini itu tidak ada kepastian akan naik gitu ya, walaupun banyak yang naik tapi tidak jarang juga ya saham yang saya informasikan itu ya nggak perform. Jadi ya teman-teman harus siap dan teman-teman harus bertanggung jawab ya. Ya hari ini tanggal 26 Agustus ada rebalancing MSCI ya. Jadi analisa secara bandarmologi agak sedikit bias. Kenapa? Karena banyak saham-saham yang mendapatkan inflow juga outflow dari foreign ya, dari foreign MSCI. Jadi analisa bandarmologi agak sedikit bias dan ya saham-saham yang masuk MSCI naik kencang pun saya rasa besok ya kemungkinan besarnya justru malah akan koreksi ya. Jadi seperti itu dan besok ya menurut saya yang menarik ada MPXL, JAR, Toba dan juga Koin. Ya, Koin kenapa masih dimention kan dia udah suspend satu. Ya kan dia harusnya kalau dia nggak besok open suspendnya selama dia nggak arah gitu ya, saya rasa dia masih bisa tetap berkasih kita peluang untuk trading cari cuan di situ gitu ya. Jadi mungkin sedikit review yang kemarin saya mention BBYB, data LPKR juga koin. Data sama koin ini kena suspend teman-teman, data sama koin kena suspend. Yang BBYB-nya merah ya, BBYB-nya merah dia open 382 dan 382 ini jadi high-nya dia gitu ya. Jadi dia open gak lama open tuh terus turun gitu. Terus ya makanya saran saya sih kalau saham kayak gini jangan di entry gitu ya. Jadi kita bereaksi terhadap marketnya aja. Even walaupun data transaksinya bagus justru akan lebih kecil resikonya ketika kita ngikutin saham yang lagi rally naik ke atas. Bukan yang lagi koreksi gitu ya. Jadi beda bertolak belakang pola pikirnya sama belanja di supermarket. Kalau di supermarket barang diskon justru kita beli. Kalau di saham ya rasanya saham bagus dia nggak akan turun ya. Mungkin seperti itu. Yang kedua LPKR, LPKR juga minus, LPKR malah parah banget. Ya, ini retail di sisi kiri semua saya rasa udah kurang begitu oke ya. Terus karena waktu tadi pagi saya lihat data sama koin suspend gitu ya. Saya tambah info Arto sama BCAP. Artonya nggak perform minus 0,8. BCAP-nya kalau trading pagi ya mudah-mudahan sih cuan ya. Nah ini seperti itu. Oke, langsung aja ke saham besok. Yang pertama MPXL. MPXL ini data transaksinya buyer satunya adalah XL. Ya, mungkin buat teman-teman beranggapan Excel di sini, wah ini retail dong kan Stockbit gitu ya. Saya ngelihat analisa secara value ya teman-teman. Jadi di sini Excel beli 76.000 lot ya, bayar duanya CP 21.000 lot dan ini dari satu pihak aja udah makan barang dari beberapa banyak pihak ya. Artinya ini akumulasi kuat gitu ya. Brokernya nggak usah kita lihat, kita bukan brokermologi, analisa data transaksi adalah menurut saya versi saya adalah mengikut atau follow smart money ya teman-teman. Ya, ini smart money udah entry kita lihat, kita coba pantau kalau dia besok lanjut kita ikutan. Kalau dia besok kuning ya nggak gerak naik kencang atau dia justru cenderung merah, misalnya opennya 129 gitu ya, wah saya nggak akan entry. Gitu ya. Analisanya seperti itu, volumenya oke. Yang kedua adalah saham JAR. Ini sahamnya Haji Isam ya. Jadi saham JAR ini udah jelas saham uptrend ya. Ini saham yang volume yang terjadi di beberapa hari terakhir ini oke banget.
Sempat beberapa kali saya mention di beberapa hari sebelumnya dan hari ini dia perform lagi ya. Data transaksinya juga oke, volume yang terjadi oke, sahamnya ini lock arah. Musuhnya ini cuman kena suspend bursa. Ya, kalau nggak kena suspend bursa, saya rasa besok akan lanjut dikerek naik. Ya minimal MG ini akan kerek dia naik supaya dia bisa jualan si 87.000 lotnya dia gitu ya. Karena dia sekarang nih average-nya di 1321, 1335. Mepet ya. Dia pasti naikin dulu dan ketika open dia naik itu yang jadi momen kita bisa cari cuan gitu ya. Even walaupun cuma 2 3 atau bahkan cuma 5 menit trading ya udah bisa dapat 2 3 atau bahkan 5% ya. Seperti itu. Tapi tetap objektif saya bilang kalau besok dia opennya merah better jangan entry. Karena ya event scalper hebat juga bisa nyangkut ya apalagi kita yang cuman follower mereka gitu ya. Seperti itu. Nah, yang ketiga ini saham Toba ya. Kenapa saham Toba menarik? Ya, karena murni adalah alasan saya adalah data transaksinya. Kalau ngelihat pola kayak gini saya suka. Ada XL ya, di situ ada YP, PD ya, ada XC, ini kompak di sisi kanan ya. Salah satu komposisi buyer and seller yang saya suka dan kalau ngelihat secara technical, by the way, saya technicalnya juga nggak terlalu pinter-pinter banget teman-teman. Yang saya lihat cuman MA20 dan kunci utamanya adalah volume ya. Dan hari ini dia break. Ini titik breakout. Dia break dengan volume yang besar. Ya memang ini ada foreign juga ya masuk dalam jumlah besar di saham Toba. Saya pikir saham Toba ini juga beberapa kali ada beberapa sentimen-sentimen bagus, ada sentimen-sentimen positif ya. Berita mengenai pengolahan apa ya sampah kalau saya nggak salah. Ya by the way, saya nggak usah masuk terlalu dalam ke situ. Yang jadi fokus saya adalah volumenya oke, data transaksinya oke. Besok kita lihat marketnya gimana ya. Seperti itu. Dan yang kedua ini koin. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa koin udah disuspend malah direkom, kok data enggak? Ya ini saya kasih sedikit komparisi ya teman-teman. Di saham data ini bercampur ya, nge-mix ya. Jadi retail big player juga ada di sisi buyer. Jadi kalau seandainya data prediksi saya besok kalau seandainya dia nggak suspend atau besok dia open suspendnya kemungkinan besar dia akan merah. Beda dengan koin. Kenapa alasannya? Karena koin buyernya itu top buyer satunya itu adalah AK Foreign ya. Tuh. AK dan BK beli besar banget. Oke. Domestiknya LG sama YU bahkan KI di sini juga masih menyatatkan beli bersih gitu ya. Jadi itu alasannya dan bagaimana strategi saya di saham koin ya kalau seandainya dia naik kencang saya akan follow, akan ikutin, akan scalping, tapi kalau seandainya dia arah saya akan buang. Kenapa saya buang? Karena dia berpotensi besoknya lagi kena suspend 2 yang mana berpotensi besar masuk ke FCA. Ya kalau udah di FCA biasanya akan lebih susah keluar, tapi saya masih belum bisa bilang akan susah keluar sih karena ya sampai saat ini pun KI masih mencatatkan beli bersih. Dia punya barang mulai dari listing AIPO itu belum keluar. Jadi ini adalah saham yang sesuatu lah pokoknya koin itu ya. By the way seperti itu, ini suara saya lagi serak karena batuk-batuk terus makanya ngomongnya agak lebih pelan-pelan karena diganggu sama batuk kalau ngomongnya cepet dan keras ya. Seperti itu. Jadi besok ada MPXL, JAR, Toba dan juga koin. Mudah-mudahan besok bisa kasih cuan. Ingat lagi, saya mau ingetin lagi objektif ya teman-teman. Dan saham-saham yang dapat inflow dari MSCI seperti DSSA, cuan, terus apa ya? Yang hijau pekat AADI ya. Ratu juga turun terus hijau gitu. Saya rasa asumsi saya, mungkin saya bisa salah, asumsi saya dia besok akan koreksi sih. Seperti itu. Ya, mungkin itu aja analisa saya bisa salah. Balik lagi disclaimer masing-masing lakukan analisa ulang. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.